Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Ada pasien? Sebenarnya apa-apa Mama sudah kerjaan ore. dengan Bangi? Asal selesai aja. Oh. Mau dia nggak selesai, nggak ada nama mau. Oh, Dari pembayaran udah nampak. pembiayaan naik Itu Semester? semester itu. biaya sendiri. Kalau nyadoi papa bianan atau kalau nyadoinya. Ya nggak aja nggak di pembayarannya betul saja nak. Mungkin lagi lanjut kecuali berusaha. Toh. Kau harus sabar kok sekolah itu karena ekonomi itu tidak memungkinkan. Karena hatu anu itu hanya misi je. Nyana bisa yang misi ke di laut. Jadi harus kau sabar kok. Tenang nih kita mah, sabar nih kita, insya Allah toh akan tercapai jeru cita-cita kalau jadi dokter. Yang penting sabar kita toh. Langsung keras nana rujukannya ku dari sana di Kasantana mana kuarto Langsung ke rumah sakit Santana. pindah ke Pak Sesti itu tempat tio ku mabayangkara embang pasakangan mas tutu pasakangan an ku peran sambekan tu penorong ge mampang embangi kalima nanti sare bubuk anu buku dunia pasakangan Dan nyembangi kita mau ya. kalima bangi dan pakanakang terus bagaimana pendarahan Kita udah dioperasi? tahu aku lah hak Balik talaw to. pendarahan lagi itu berbelahan Dah kita anu kaparangin tadayahan garangan toh. Kurangita iru kuli jedungin ta tapi kurangita dah kaparaan. Iru anu kerang-kerang dah hadu biasa sangkurat. Ako kadampaang kudu. Ito baang. Iya, enggak jenginai kalau anu toh kadang pangta yang penting batasi iru anu tadin tata toh. Jadi kalau tekanan darah tinggi kita periksa enggak kita? Enggak kita periksa. Parisok na mentri. Tamunia. Tamumisa ya. Karena jadi taja. Dari ditajah teku, kore kita dulu kakan dari matorok nipa tutupu ji pemeriksaan. Kalau ditajah toh kita kata nanta, apa langsung drop kita karena kalau untuk hipertensi atau anu toh tekanan darah tinggi nggak bergejala, biasa langsung anu toh oleng-oleng bisa bergejala tapi bahaya nah irung nggak bergejala jadi ayah mereka kesehatan langsung kore kata nipa. Mencarikan mudah-mudahan ko suksesan semua. Sana ay ko lamong bati tu sanang iri ini sangai
ditar neme mong sanang pamanang bele. Hello, gay lagi sanang takole na palilibo. Jara madilaw, je pangaran nuangang gay lagi sanang takole. Hello, iyan sanang naniya pamarang. Sudah 5 bulan ini saya menjalani koas. Saat ini saya masih tidak menyangka bisa sampai pada tahap ini. Berbagai rintangan dan cobaan yang saya tempuh, sesuatu yang mustahil bagi kami anak-anak Satanda. Ketika saya sudah kuliah di kedokteran, saya baru paham bahwa paman, tante, dan keluarga saya di Saponda banyak mengalami masalah kesehatan. Untuk itu, saya berusaha keras untuk terus belajar. Hingga akhirnya saya kembali mengabdi untuk mereka. Orang keuranang abele madilau. Bagimu yang tidak mengenalku, memang aku berbeda. Tak berjalan layaknya lainnya. Karyaku memang tak gemparkan dunia. Ceritaku tak menginspirasi semua. Yang aku mampu hanya kuat bermimpi suatu saat akan berlari lebih cepat hingga aku terbang tanpa sepasang sayap. Atau nanti karyaku terus tersebar hingga bumi berhenti berputar. Memang benar, bagimu yang tidak mengenalku, mimpi mungkin hanya bunga tidur. Namun bagiku, hanya itu yang aku mampu. Dan aku yakini hadirnya tidak hari ini, tapi suatu hari nanti. Dulu tuh, aku sebenarnya lahir masih normal kayak orang lainnya. Cuma pas tahun 2009 ada gempa di Padang. Nah, di situ ketiban beton dari tempat les aku. Berujung kaki aku dua-duanya infeksi. Akhirnya harus diamputasi. Jadi mahasiswa itu kan tugasnya pasti untuk belajar kan. Aku pengen nge-explore diri aku sendiri gitu. Aku pengen nge-explore apa yang aku bisa berikan. Dan aku pengen nge-explore masalah-masalah apa yang terjadi. Dan apa yang mungkin bisa jadi solusinya. Balik lagi sebagai penyandang disabilitas, aku ngerasa ada banyak banget masalah yang bisa ditemui sebagai penyandang disabilitas. Terutama ketika aku lagi jalan-jalan ke berbagai tempat-tempat yang nyediain fasilitas publik. Nah, dari situ akhirnya aku mencoba menggali sampai menemukan sebuah solusi baru untuk membuat aplikasi yang tujuannya menyediakan informasi fasilitas publik untuk penyandang disabilitas. Aku ingin penyandang disabilitas itu bisa berpergian dan mandiri seperti layaknya orang lain. Jadi aku kasih nama yang aku singkat dan lebih mudah, jadinya bisa go, bisa pergi. Untuk desain aplikasi ini mungkin sekarang cuma sekedar desain, dan nggak hanya sekedar memberitahu informasi, tapi kedepannya diharapkan bisa memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas lainnya. Terutama bisa jadi lebih luas untuk bergerak kemanapun yang mereka inginkan.
Dan desain aplikasi Bisago ini, alhamdulillah udah mengantarkan aku menjadi wisudawan Fasilkom UI. Banyak yang ngasih motivasi ke aku dari musibah itu datang sampai sekarang, terutama keluarga. Nah, yang jadi motivator utama aku adalah mama. Yang paling utama yang aku harapin dan yang bisa pakai aplikasi ini adalah mamaku. Karena mama adalah penyandang disabilitas juga. Dan secara tidak langsung juga butuh informasi tentang fasilitas publik untuk penyandang disabilitas. Cantik banget, doi. Cantiknya. Ini memang cantik, doi. Ending semua itu memang harus begitu. Di ujung perjuangan tentu ada hasil kan? Dia punya semangat yang tinggi untuk sekolah. Ketika orang-orang yang korban gempa belum ada yang mau sekolah, dia minta duluan sekolah. Keluar dari rumah sakit, sekolah. Makanya kami dengan semangat seperti itu, ya kami sebagai orang tua tuh nunjang aja kan. Kasih semangat aja, yuk mari. Sempat dia bertanya, iya. Ketika kakinya diamputasi dua-duanya, ditanya, kenapa mah? Kok harus di dua-duanya? Enggak apa-apa nak. Kamu jangan takut kehilangan kaki kamu. Mama sama papa siap jadi kaki kamu. Oh, segitu banyaknya dari Pak aku ke aku sih. Oh, begitu. Lupa, coba bawa kacamata adik yang apa. Aku berharap kedepannya aplikasi ini dapat dikembangkan. Mungkin ada orang-orang yang bisa atau mau membantu mewujudkan aplikasi ini, supaya bisa digunakan oleh penyandang disabilitas lainnya. Antara Pagardewa dengan Palembang kalau dulu musuhan. Kalau pohon kelapa aja tumbuh condong ke arah Palembang itu harus ditebang. Mau ngambil orang Palembang aja nggak bisa. Ya, itu dalam artinya nggak selamat lah itu. Nah itulah cita-cita nenek moyang terdahulu. Nama saya Clara Ika Palupi, asalnya dari Palembang. Saya alumni Bidik Misi tahun 2012. Nah, ya tadi kayak udah musuh bebuyutan banget gitu legendanya, dan mereka meyakini itu kan. Jadi pas awal-awal saya itu, saya bahkan dibilangnya sama anak-anak, tuh itu musuh kita. Nah, saya tuh inget banget waktu itu kelas 2 atau kelas 3 SMA. Jadi jalan kaki 5 kiloan lebih, dan itu jalan lumpur dan itu hujan. Sendal saya sampai putus. Dan saya tuh janji aja gitu sama diri sendiri, kalau bisa jangan lagi deh hidup susah kayak gini, karena ngerasain adik saya aja sampai putus sekolah. Kalau misalnya kita punya pendidikan, jadi bukan hanya memutus rantai susah kita aja, tapi kita juga memutus rantai kesusahan orang lain. Tanonya dapur kuliah, tanonya dapur kuliah, ulah masuk bidik misi. Kuliah ulah masuk bidik misi.
ketika melihat anak-anak yang di kecamatan seberang dan kecamatan saya itu jauh banget perbedaannya. Mungkin di sekolah saya masih fokus baca tulis hitung, tapi anak-anak di sana tuh udah pergi olimpiade, udah ikut OSK, udah ikut OSN, udah FL2SM. Gurunya yang jarang ke sekolah gitu, entah gurunya juga mungkin kurang punya kemampuan yang pas untuk mengajar. Maksud saya kayak mereka juga pengetahuannya mungkin tidak sebanyak pengetahuan yang guru-guru di seberang kayak gitu. Saya tahu saya bukan malaikat, tapi saya pengen mereka tuh punya akses dan punya kesempatan yang sama untuk pendidikan itu. Nah, ya kita cari dulu. Banyak kan dia? Hati-hati, ambil 10-10 dulu. Sip. Ini Bu? Iya benar. U-nya gimana bentuk huruf U? Nah, ye, sip. Tos dulu. Nah, udah. Variasi, mulai. SDN 2 Pagadewa, yes. 3, 4. Untuk 17 ini, meriahkan hari 17 Agustus ini. Biar semangat. Nggak ikut, ada kok. Nanti Ibu kan mau ke parkir dulu, nanti kita los ya di rumah Ibu. Kapan lagi biarin nggak itu? Kan langsung sana aja. Iya, di rumah Ibu aja ya. Iya. Anu duluan ya. Iya, ada hati-hati ya. Ini rencananya mau ngajakin anak-anak ke kecamatan, pengen bawa anak-anak upacara di kecamatan biar mereka tuh tahu tentang keluar kampung. Tapi kan kalau mau keluar-keluar gitu harus izin sama kepala sekolah. Tapi kepala sekolahnya ini susah ditemuin. Di sekolah pun beliau jarang hadir. Sampai saya datang ke rumahnya, beliau jarang ada di rumah. Oh sudah Pak Iyang. Iya soalnya nggak tahu Pak, kemarin kan ngomong sama guru-gurunya apa cara dia. Iya Pak, kasih Pak. Assalamualaikum. Itu gimana? Berangkat atau enggak? Apanya? Berangkat dia. Kemarin dia aja saya nggak, kata saya nggak bisa berangkat. Jadi kecamatan semua orang. Ini kan? Kita nggak tahu, bodoh nggak tahu. Tapi yang kita lihat tadi kan kepala TU-nya nggak ada di tempat. Terus tadi juga pas mau nanyain acara 17-an di sekolah juga capseknya nggak ada. Mereka tuh punya kemampuan, berhak untuk dapat pengalaman, kan menang kalah biasa gitu kan. Tapi saya tuh pengen banget bisa, kalau kamu mau tuh kamu akan mampu gitu. Tapi posisinya kalau udah orang tua yang ngelarang atau gimana kan kita nggak bisa ya. Harapannya sih semoga mereka bisa berkembang, ada dukungan penuh dari orang tua, dari guru, dari sekolah, dari desa, ya semuanya sih pengennya. Jadi biar kita sama-sama, nggak sendirian terus. Kasihan anak-anaknya, mereka punya potensi. Dan salah satu janji kemerdekaan kan harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan itu tanggung jawab kita bersama.